Dari rumah yang bocor, sampai akhirnya bisa kasih rumah untuk mereka. Dulu, waktu masih kecil, aku sering melihat ayah pulang dengan baju penuh debu dan keringat. Ibu selalu menyambutnya di depan rumah kontrakan kecil kami. Rumah itu sederhana, bahkan saat hujan deras, suara tetesan air dari atap lebih keras daripada suara televisi. Aku masih ingat suatu malam listrik mati. Kami duduk di ruang sempit hanya ditemani cahaya lilin. Saat itu aku mendengar ibu berkata pelan pada ayah, "Tak apa, rumah kita kecil. Yang penting anak-anak bisa makan dan sekolah." Ayah hanya tersenyum, tapi di matanya aku melihat sesuatu, keinginan yang belum tercapai. Sejak malam itu tanpa mereka tahu aku menyimpan satu mimpi. Suatu hari nanti, aku ingin membelikan rumah untuk orang tuaku. Namun hidup tidak semudah mimpi. Setelah lulus sekolah, aku langsung bekerja. Pekerjaanku biasa saja, gajinya juga pas-pasan. Kadang harus lembur sampai larut malam. Kadang pernah pulang dengan rasa ingin menyerah. Saat teman-teman memakai uang untuk jalan-jalan dan membeli barang baru, aku memilih menabung sedikit demi sedikit, bukan karena hidupku lebih kuat, tapi karena setiap kali lelah, aku teringat wajah ibu yang selalu tidur paling akhir, dan ayah yang tetap bekerja meski tubuhnya mulai tak sekuat dulu. Waktu berjalan, tabungan itu kadang bertambah, kadang habis karena kebutuhan keluarga. Pernah aku berpikir, mungkin mimpi ini terlalu besar. Sampai suatu hari, aku pulang dan melihat ayah sedang memperbaiki kebocoran atap rumah, kontrakan dengan tangga tua. Tangannya gemetar. Saat itu dadaku terasa sesak. Aku sadar, waktu tidak menunggu siapapun. Sejak hari itu aku bekerja lebih keras, menambah pekerjaan sampingan, mengurangi gengsi, dan belajar menerima bahwa proses besar memang penuh perjuangan. Bertahun-tahun berlalu, sampai akhirnya tabungan yang dulu hanya angka kecil, mulai berubah menjadi harapan nyata. Aku menemukan sebuah rumah sederhana. Bukan rumah mewah, tidak besar, tapi cukup terang memiliki halaman kecil. Dan yang paling penting, rumah itu milik kami. Hari penyerahan kunci menjadi hari yang tak pernah kulupakan. Aku mengajak ayah dan ibu tanpa banyak bicara. Saat sampai di depan rumah, ibu bertanya pelan, "Kita kesini buat apa?" Aku menyerahkan kunci itu ke tangan ayah. Dengan suara bergetar aku berkata, "Ya, Pak, ini rumah pertama untuk kalian." Beberapa detik hening, ayah diam memandangi kunci di tangannya. Ibu mulai menangis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ayah yang selalu terlihat kuat, menundukkan kepala sambil menyeka air matanya. Ayah berkata pelan, "Ayah tak pernah minta rumah besar. Ayah cuma ingin kalian hidup lebih baik." Aku memeluk mereka. Saat itu aku sadar, kadang kebahagiaan terbesar bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bisa membalas sedikit dari pengorbanan orang tua yang selama ini diam-diam memberikan seluruh hidupnya untuk kita. Karena bagi seorang anak, rumah terindah bukan yang paling mahal, tapi rumah pertama yang bisa dipersembahkan untuk orang tuanya.